Itulah kondisi Ahmad Al-Ghazali kala terserang penyakit misterius tepat di malam perayaan Valentine kemarin. Al tergolek lemah, wajah gantengnya terlihat pucat pasi, sementara di tepi ranjang Ahmad Dhani setia mendampingi. Dhani dicekam kekhawatiran, cemas putra sulungnya terkena penyakit demam berdarah atau DBD karena badannya sempat mengalami demam tinggi. Hari maunya ini sih demam berdarahnya itu. Syahrini melakoni syuting. Seperti apa kehebohannya? Maju, mundur, maju. Cantik. Oke. Al-Ghazali jatuh sakit, Ahmad Dhani cemas. Bagaimana dengan Syafia? Wanda Hamidah diam-diam menikah lagi. Mengapa Wanda menutupi suaminya? Ya nanti kawan-kawan dikasih tahu. Makin cantik kamu. Sang biduan terus menggeliat, sementara bibirnya terus melantunkan lirik lagu barunya yang berjudul Seperti Itu ciptaan Melly Goeslaw. Siang itu di Pelabuhan Sunda Kelapa, Syahrini terlihat cantik dalam balutan gaun lebar warna biru dengan headpiece topi corsage coklat krem. Action. Tak, stop. Jangan keluar pinggir. Makin awan lari. Terus kelihatan. Kita mau pindah ke Kota Tua, bisa kita mau ke Glodok. Gak nyambung sama lagunya. Lagunya tentang lelaki yang mengekang wanita. Tapi konsepnya Ya, pokoknya udah gak nyambung. pas dan gak nyambung daripada biasanya. Penampilan Syahrini yang sangat feminim sangat kontras dengan suasana pelabuhan yang keras. Tetapi di lokasi kedua, Pasar Glodok, Jakarta Barat, suasana lebih heboh. Ratusan warga Glodok terkejut melihat Syahrini turun dari mobil, tampil dengan gaun merah dipadu blazer hitam plus kacamata hitam seperti tukang las. Ikuti aku usah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik. Oke. Suasana syuting yang heboh akhirnya memuncak saat Syahrini tiba di Kota Tua. Ratusan warga ibu kota yang tengah menikmati hari libur tahun baru Imlek di Kota Tua histeris melihat Syahrini tampil dengan gaun rumbai dan jaket kulit serta headpiece topi belalang yang lucu. Dimanapun banyak yang suka. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik. Seperti itu. Saat Syahrini berbangga dengan single barunya, pasangan selebritis paling serasi Dude Harlino dan Alyssa Subandono 2 kali lebih bahagia. Buah hati yang selama 1 tahun ini mereka nanti akhirnya lahir melalui operasi sesar. Kamis malam lalu, Ica bersalin bayi laki-laki di sebuah rumah sakit di daerah Jakarta Selatan dengan disaksikan secara penuh oleh Dude. Hari Kamis jam 20:27 Ica melahirkan. Prosesnya sesar dengan berat 3,2 kilo, panjang 49 cm. Saya udah gak mikirin proses darah dan sayatan, itu buat saya jadi nggak terlintas gitu, karena yang saya pikirkan anaknya gimana, ibunya gimana itu. Putra pertama Dude dan Ica diberi nama Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino yang artinya pemimpin langit yang bijaksana. Si kecil Riendra rupanya langsung menjalani inisiasi menyusui dini.
Dokter Ahmad punya prosedur ketika sudah lahir langsung IMD, itu inisiasi menyusui dini. Jadi si anak ketika lahir dibersihkan langsung diletakkan di badan ibunya. Nah dialah yang berusaha untuk bisa mendapatkan air susu ibu. Dan pada saat proses itu saya azanin dia. Jadi pada saat saya azanin kita bertiga. Operasi sesar dipilih pasangan yang menikah 22 Maret 2014 itu karena bayi di dalam kandungan Ica sudah cukup besar, namun kepala bayi belum juga masuk jalan lahir. Semua proses yang saya lihat dengan mata kepala saya memang ini proses yang sangat ajaib. Syahrini, ratu sensasi yang selalu hidup dalam dua sisi, glamor dan misteri, namun selalu mampu menjadi magnet selebriti. Sementara itu, kabar sedih muncul dari keluarga Ahmad Dhani. Al Ghazali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dhani pun cemas khawatir Al terkena DBD. Lantas, bagaimana cara si kecil Safia menghibur Al dan Dhani? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan kabar aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-habari. Kalau untuk swab mesti spesialis ya. Swab. Ini tadi ada nggak sih? Dokter Ari yang tadi, ada Mas Dhani kan tadi? Iya, cuman dia nggak cerita radang apa enggak. Harusnya sih kan panas karena radang. Itulah kondisi Ahmad Al Ghazali kala terserang penyakit misterius tepat di malam perayaan Valentine kemarin. Al tergolek lemah, wajah gantengnya terlihat pucat pasi, sementara di tepi ranjang Ahmad Dhani setia mendampingi. Dhani dicekam kekhawatiran, cemas putra sulungnya terkena penyakit demam berdarah atau DBD karena badannya sempat mengalami demam tinggi. Hari maunya ini sih bapak darahnya. Iya, itu kan kalau nggak pilek batuk ini nggak batuk pilek. Tapi kalau kamu lagi gini ya, ini lagi kondisi badan nggak fit. Cuma demam berdarah gampang. Kalau demam berdarah itu ya langsung. Jadi bukan nggak batuk dulu, bukan nggak pilek dulu, terus hangat setelah Ini kan demam berdarah langsung cepat bangun tidur langsung panas. Nah, itu kan aku belum pernah. Al Ghazali ambruk hanya selang 4 hari setelah pulang dari syuting selama 1 bulan di Italia. Ia rupanya juga sempat melancong berpindah-pindah kota dari Bandung, Jogja, dan Semarang. Fisik Al terkuras habis dan mengalami kelelahan akut. Karena itulah dokter memutuskan Al harus diinfus. Tetapi siapa sangka jika Al ternyata memiliki fobia jarum suntik. Diinfus ya kakak? Iya. Ya. Dua hari yang lalu. Kamu nggak tahu apa yang suntik itu di Semarang? Mas Ena kan bilang. Dia mana? Udah paham. Buka aja tangannya, buka. Tangannya buka. Buka. Ini belum. Harus dilihat, harus dilihat. Al meringis dan menggigit ujung baju saat jarum infus menembus kulitnya. Namun ketabahan Al tidak sia-sia. Cairan infus itu terbukti mujarab. Hanya sekitar 1 jam, kondisinya membaik dan ia pun diizinkan pulang. Dhani lantas merayakan kesembuhan Al dengan memboyong keluarganya bersantap di sebuah restoran Korea. Disinilah si kecil Syafia yang imut dan mengemaskan meledakkan kegembiraan keluarga. Banting ya.
Gadis kecil lincah yang tidak betah duduk lama itu betul-betul menghibur. Ia sangat dekat dengan ayahnya, tetapi sangat